Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafnidah Harahap, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 UIN Ar-Raniri Banda Aceh tahun 2024. Tempat tugas SDN 1401 Harangjulu, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini Sabtu 25 Januari 2025, saya melaksanakan uji kinerja di kelas 4 dengan materi Quran Surah At-Tin dan hukum bacaan nun mati dan tanwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih diberikan kesehatan pagi hari ini sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran kita. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Ketua kelas, tolong nak pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Di sini Ibu akan absen. Ketua kelas siapa yang tidak hadir, nak? Tidak ada. Hadir semuanya ya? Iya. Alhamdulillah hadir semuanya. Jadi Ibu harapkan seperti ini untuk selanjutnya agar tidak tertinggal pelajarannya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri nak semuanya. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, aku menunggu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mau sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk semuanya. Masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Masih, Bu. Tentang apanya? Kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ya, kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ada nggak belajar di rumah? Ada, Bu. Ayo, siapa nanti yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Siapakah yang menempati tempat tidur Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah? Iya, Salwa. Ali bin Abi Thalib, Bu. Ali bin Abi Thalib, bagus. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang menemani Nabi Muhammad hijrah ke Madinah
Saya Bu. Iya, Sultan Jaki. Abu Bakar Bu. Abu Bakar, bagus. Ya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini adalah tentang surah At-Tin dan hukum bacaannya. Dengan tujuan pembelajaran, anak-anak ibu nanti setelah mempelajari ini bisa membaca surah At-Tin dengan tartil dan bisa mempraktekkan hukum bacaan nun mati atau tanwin. Anak ibu ada mengaji di rumah nak? Ada. Pernah membaca surah At-Tin? Pernah Bu. Ada yang tahu hukum bacaan nun mati atau tanwin? Tidak Bu. Tidak. Nah, perhatikan nak di depan ada surah At-Tin. Coba perhatikan, nanti ibu baca dulu pertama kali, baru nanti anak ibu nanti satu-satu ke depan, ya. Perhatikan ya nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Bisa nak? Bisa Bu. Ada berapa ayat? 8 Bu. 8 ayat. Ya, siapa yang mau ke depan? Saya Bu. Ya, silakan Sultan Jaki kepada. Yang lain simak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu salihati wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Ya, terus tangan buat temannya. Ada lagi nak yang mau ke depan? Saya Bu. Ya, silakan Salwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadna asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum
muhyiddin. Alhamdulillah bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Ya, bagus. Tepuk tangannya. Jadi, supaya bacaan kita lebih bagus, maka kita harus memperhatikan ilmu tajwidnya. Apa nah itu ilmu tajwid? Ada yang tahu? Iya. Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena di dalam membaca Al-Quran itu ada aturannya, ya, ada aturannya. Itulah ilmu tajwidnya, ya. Jadi seperti yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil maksudnya di sini adalah sempurna. Bagaimana makhrajnya, bagaimana hukum bacaannya. Nah, hari ini kita akan mempelajari hukum bacaan nun mati, ya, supaya dalam membaca Al-Quran, khususnya ini membaca surah At-Tin, bisa dengan baik. Jadi, anak-anak ibu perhatikan ke depan. Di sini ada video yang ibu tayangkan. Perhatikan, simak, kemudian catat apa yang perlu kamu anggap penting, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang hukum memahami atau tahrim bila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Hukum memahami atau tahrim bila bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 5. 1. Idgham hafid. 2. Idgham bil gunnah. 3. Idgham bila gunnah. 4. Ikhlas. 5. Ikhfa hakiki. Satu, idgham. Idgham artinya jelas. Dibaca idgham apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contoh: alimun, hakimun, min khairin. Idgham bil gunnah. Idgham bil gunnah artinya memasukkan dengan membelenggu. Dibaca idgham bil gunnah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Contoh: amilatun nasibah, Tiga, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah artinya memasukkan tanpa membelenggu. Dibaca idgham bila gunnah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ra. Contoh: wailul lil mutaffifin min rabbihim. Empat, iqlab. Iqlab artinya mengganti. Dibaca iqlab apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta.
Cara membacanya, suara mati atau tanwin diganti dengan suara mim. Contoh, ini ba'asa min ba'dihim. Kelima, ikhfa. Ikhfa artinya sama-sama. Dibaca ikhfa apabila ada mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang berjumlah 15. Contoh, sofa sofa min syai'in. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, komen. Bisa dipahami ya videonya? Bisa, Bu. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan tentang video tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan. Izhar 2, idgham biguna 3, idgham bilaguna 4, ikhlas 5, ikhfa. Iya, bagus. Tepuk tangannya. Jadi hukum bacaan nun mati atau tanwin dibagi menjadi 5 ya. Ada izhar, ada idgham biguna, idgham bilaguna, kemudian ada iklab dan ada ikhfa. Ayo siapa lagi? Saya, Bu. Salwa. Izhar artinya jelas, idgham artinya memasukkan, iklab artinya mengganti, ikhfa artinya sama-sama. Iya, bagus. Jadi izhar artinya jelas. Maksudnya apabila nun mati itu bertemu dengan salah satu huruf izhar, ya. Huruf izhar ada berapa, Nak? Ada. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6, maka dibaca dengan jelas. Kemudian idgham artinya memasukkan bunyi nun mati kepada huruf yang di depannya, ya, kepada huruf yang di depannya. Idgham itu dibagi 2, idgham biguna dan bilaguna. Kemudian yang ketiga iklab. Iklab artinya mengganti ataupun membalikkan bunyi nun mati menjadi bunyi mim mati. Kemudian yang keempat ikhfa. Ikhfa artinya sama-sama. Jadi apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka bacaan nun mati atau tanwin dibaca dengan sama-sama disertai dengan bingung. Oke, siapa lagi yang bisa menjelaskan tentang video tersebut? Saya, Ya, Bu. kenapa dengan izhar? Aceng. Man amanah. Iya, bagus. Contohnya man amanah. Jadi bacaan nun mati dibaca dengan jelas. Man amanah. Iya, izhar. Hurufnya ada 6. Ha, kho, ain, ogin, ha, hamzah. Ya, apalagi yang bisa menjelaskan video tersebut? Saya, Bu. Ya, idgham. Contohnya apa, Nak? Mayakulu. Iya, nun mati bertemu dengan iya. Berapa huruf idgham biguna? Ada 4. Iya, waw, mim, nun. Ada 4. Jadi dibaca dengan berdengung. Biguna artinya berdengung. Mayakulu, ya. Jangan dibaca man yakulu, salah itu, Nak. Ya, bunyi nun mati dimasukkan kepada huruf yang di depannya disertai dengan dengung. Mayakulu. Bisa dipahami ya, Ibu? Bisa. Siapa lagi yang bisa menyebutkan contoh iklab? Saya, Bu. Ya. Contoh
bagus. Bunyi nun mati diganti menjadi bunyi mim mati disertai dengung. Berapa huruf iklab tadi? Satu. Apa itu nak? Ba. Ya, ba. Mim di. Ya, mim di. Bunyi nun mati diganti menjadi bunyi mim mati. Siapa yang bisa menyebutkan contoh ikhfa? Ya. Min qablikum. Ya, bagus. Huruf ikhfa itu yang paling banyak. Berapa nak? 15 tadi kan? Jadi, seperti yang dibilang oleh Salwa tadi, bahwasanya ikhfa artinya samar-samar. Maka bacaan nun mati dibaca dengan samar-samar ya. Min qablikum. Min qablikum. Bisa nak? Bisa. Bisa dipahami tentang hukum bacaan nun mati? Bisa. Kalau bisa berarti nanti bisalah menjawab soal dari ibu ini ya. Ini cocokkan hukum bacaan di bawah ini. Di sini nak ada hukum bacaan, di sini ada contohnya. Kamu cocokkan, kamu garis ya. Ya kan? Nah, silakan dikerjakan ya nak. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan ya. Itu yang paling atas, wa min khalfihim. Yang kedua, mayyakulu. Yang ketiga, min ali fir'auna. Ya. Nasib nak? Nah, cepat yang belum siapa nak? Sudah siap? Sudah. Ya, menyebut ya. Oke. Sudah? Lagi. Oke. Ya, nanti ibu akan koreksi lah jawabannya ya, benar atau tidak. Tapi akan ibu jawab di sini, benar nggak yang kamu buat tadi. Nah, ya, perhatikan. Jadi yang menjadi contoh izhar khalqi yang mana? Wa min khalfihim. Ini ya. Kemudian min ali fir'auna. Ya, berarti dua di sini. Kemudian idgham bi gunnah, idgham berdengung. Ada dua, may yaqulu sirajau wahaja. Ya, tanwin bertemu dengan waw. Idgham bila gunnah, ada satu, khairul laka. Ya. Kemudian contoh ikhlas ada dua, mim ba'di.
Kemudian wallahu muhitum bil kafirin. Kemudian contoh ikhfa ada dua. Wa min syarri, ya, wa min syarri. Kemudian apa lagi? Sabaan syadida. Tanwin bertemu dengan shin. Oke. Jadi biar lebih semangat karena ini kita mau diskusi, ya. Kita tepuk semangat dulu. Mulai tepuk semangat. Deng deng deng. Dong dong dong. Deng deng deng. Deng deng deng. Dong dong dong. Deng deng deng. Se. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Iya, semangat. Jadi kita akan diskusi. Ada 3 kelompok dua. 1, 2, 3. Ya. Apa tugasnya? Di sini ada surah At-Tin. Ya. Ada surah At-Tin. Maka garis bawahi hukum bacaan nun mati atau tanwin yang terdapat dalam surah At-Tin ini. Baru nanti dijelaskan di depan, dipresentasikan oleh kelompoknya. Silakan bentuk kelompoknya. Tugas kelompoknya, ya. Kalau ada yang kurang jelas tanyakan, ya. Di situ ada surah At-Tin, kemudian garis bawahi hukum bacaan nun mati atau tanwin yang terdapat pada surah tersebut. Baru nanti dijelaskan ke depan setiap kelompoknya. Jadi nanti yang ibu nilai kekompakannya, ya, keaktifannya di kelompok, kemudian kesesuaian jawaban, kemudian mempresentasikannya di depan siapa yang bagus. Itu nanti akan dinilai. Ada 3 penilaiannya. Diskusikan dengan kelompokmu siapa yang maju ke depan. Siapa yang maju ke depan duluan? Kelompok 1. Ya, silakan. Yang lain dengarkan, ya, Nak. Betul enggak yang disampaikan oleh temannya? Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Hukum bacaan nun mati atau tanwin yang dapat pada surah At-Tin ada 2, yaitu ayat ke-4 Al-Insana. Hukum bacaannya ikhfa. Huruf ikhfa ada 15. 2. Ayat ke-6 Ajrun ghairu mamnun. Hukum bacaannya izhar, artinya jelas. Ya. Benarkah yang disampaikan temanmu? Benar. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan. Duduk. Kelompok berapa lagi? 2. Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ini membacakan hasil diskusi kami. Hukum bacaan nun mati atau tanwin yang terdapat pada huruf At-Tin ada 2, ayat 1. Ayat ke-4 Al-Insirah. Hukum
Iqbal huruf Iqbal ada 15. 2. Ayat ke-6 ada mulai rumah hukum bacaannya izhar ada 6. Sudah? Benarkah yang disampaikan temanmu? Benar. Iya. Kasih tepuk tangan buat temannya. Kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan nak. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil kerja kelompok kami. Hukum bacaan Nun mati ada tanwin yang terdapat pada surah At-Tin ayat 2 yaitu ayat ke-4. Kepada khalaqal insana. Hukum bacaannya Iqfa. Iqfa artinya sama-sama. Huruf Iqfa ada 15. Kedua, ayat ke-6 ada rumah hukum bacaannya izhar. Hukum izhar ada 6. Izhar artinya jelas. Ya. Benarkah yang disampaikan temannya? Benar. Tepuk tangan buat kelompok 3. Jadi, hukum bacaan nun mati atau tanwin yang terdapat pada surah At-Tin ada 2, yaitu yang pertama terdapat pada ayat ke-4 ya. Pada ayat keberapa nak? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insana nun mati bertemu dengan huruf sa. Hukum bacaannya apa? Iqfa. Ikhfa. Apa arti ikhfa? Sama-sama. Samar-samar. Hurufnya ada berapa? 15. Maka dibaca samar-samar. Insana disertai dengan dengung ya. Kemudian yang kedua terdapat pada ayat ke-6. Falakum ajarun ghairu mamnun. Tanwin bertemu dengan huruf ogen. Ya. Hukum bacanya apa nak? Izhar. Izhar. Apa arti izhar? Jelas. Hurufnya ada berapa? 6. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Ya, supaya lebih sempurna, maka sama-sama kita bacakan surah At-Tin sesuai dengan hukum bacaannya. Nah, sama-sama kita mulai dari A'udzu, taus ya? Sama-sama.
Ya Fitri. Surah At-Tin ada 8 ayat. Hukum bacaan mati atau tanwin ada 5, yaitu ifa, izhar, idgham bigunna, idgham bilahunna, dan itlaq. Lagi? Ikhwa. Iya. Bagus, tepuk tangan. Jadi dapat disimpulkan pelajaran kita hari ini surah At-Tin terdiri atas 8 ayat. Jadi anak-anak ibu semuanya di rumah mengaji anak baca Al-Quran. Jangan hanya surah At-Tin saja, tetapi Al-Qurannya dibaca di rumah. Kenapa? Karena apabila kita membaca Al-Quran 1 huruf saja, kita mendapat 10 kebaikan. Bayangkan surah At-Tin itu udah berapa huruf itu, dibalik dengan 10 kebaikan. Jadi anak ibu semuanya harus banyak membaca Al-Quran di rumah. Kemudian hukum bacaan nun mati atau tanwin itu dibagi kepada 5. Ada izhar, idgham bigunnah, idgham bila gunnah, itlaq, dan ikhfa. Jadi anak-anak ibu semuanya harus memahami hukum bacaan ini. Karena di dalam membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan hukum bacaannya supaya bacaan kita itu lebih sempurna. Bisa dipahami anak ibu? Bagaimana perasaannya hari ini dengan mempelajari surah At-Tin? Senang. Sudah bisa membaca surah At-Tin dengan benar? Sudah bisa memahami hukum bacaan nun mati? Sudah dapat dipraktekkan di dalam membaca Al-Quran? Alhamdulillah sudah. Jadi untuk pertemuan berikutnya, ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas makna yang terkandung di dalam surah At-Tin. Maka anak-anak ibu semuanya buka bukunya di rumah, baca dan pelajari. Jangan lupa belajar di rumah. Tapi sebelum ibu tutup, ambil bukunya untuk PR. Catat ya. 1. Tuliskan surah At-Tin ayat ke-6. 2. Tuliskan hukum bacaan nun mati atau tanwin. Ada berapa macam ya? Tuliskan. 3. Tuliskan huruf ikhfa. Selanjutnya, tuliskan contoh iklan. 1 lagi, tuliskan contoh ikhfa. Sudah nak? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke. Jadi untuk hari ini, mari sama-sama kita tutup pelajaran kita dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.